Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di video. Pada video ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat atau disebut juga genetika atau hereditas pada persilangan untuk golongan darah. Nah, saya ingatkan kembali tentang alel kodominan. Alel kodominan adalah dua gen dominan yang muncul bersamaan, artinya tidak saling menutupi, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, jadi muncul semuanya. Ini selain terjadi pada yang sudah kalian pelajari pada bunga pukul 4 atau Mirabilis Alpha, bisa terjadi pada persilangan golongan darah sistem ABO. Nah, golongan darah sistem ABO itu ada 4 golongan. Ada golongan darah A, B, AB, dan O, di mana masing-masing punya genotip. Untuk golongan darah A punya genotip IA dan IA-INO atau I kosong. IA-INO artinya pasangan, IA tidak punya pasangan, tidak punya alel. Jadi untuk golongan darah punya dua macam genotip, yang homozigot IA dan IA-INO. Kemungkinan macam sel gamet berarti ada IA dan ada INO. Golongan darah B juga punya dua macam genotip, IB dan IB-INO. Gametnya berarti IB dan INO. Golongan darah AB punya satu macam genotip, yaitu IA-IB. Gametnya IA dan IB. Golongan darah O punya satu macam genotip, yaitu IO atau INO, dan gametnya INO. Jadi 4 macam golongan darah punya 6 macam genotip dan 3 macam sel gamet. Nah, bagaimana contoh persilangannya? Misalkan ya, bila pria dengan golongan darah D heterozigot menikah dengan wanita golongan darah A heterozigot, ini bagaimana kemungkinan golongan darah pada anak-anaknya? Penyelesaiannya melalui hukum Punnett, ya, bisa dicari dengan hukum Punnett. Nah, pertama P parental, kalian tulis genotipnya. Untuk wanita golongan darah A heterozigot berarti IA-INO, dinikahi oleh seorang pria bergolongan darah B heterozigot berarti ambil genotip IB-INO. Nah, ini fenotipnya, ini fenotip golongan darah A, sedangkan prianya golongan darah B. Gametnya kan terjadi pemisahan alel ya, IA dan INO, bukan IO, bukan tapi INO. Golongan darah B heterozigot, maka gametnya IB dan INO. Nah, untuk mengetahui keturunannya, buat diagram papan catur. Jadi kalau ini semua diagram Punnett khusus untuk terjadi penggabungan gen secara acak, ya, itu melalui papan catur. Nah, ini
ini adalah gametnya dari pria, IB dan IO. Ini adalah gametnya dari perempuan. Nah, misalkan untuk pria, sperma dengan jumlah banyak itu ada yang membawa IB, ada yang membawa INO. Sel telur yang muncul hanya satu, mungkin membawa IA, mungkin juga membawa INO. Nah, bila terjadi penggabungan secara acak atau melalui pembuahan, misalkan sperma yang membuahi yang membawa IB dan sel telur yang masak membawa IA, maka terbentuklah keturunan dengan golongan darah genotip IA IB. Kemungkinan yang kedua, misalkan sperma membawa yang INO, yang sel telur kebetulan IA. Bila terjadi pembuahan maka terbentuk genotip IA IO. Kemungkinan yang berikutnya, sel telur yang muncul IO, sperma kebetulan membawa IB, nah IB, maka anak yang lahir kemungkinan ini bisa terbentuk IB INO. Kemungkinan yang terakhir atau yang keempat, sel telur yang muncul atau yang matang membawa IO, yang sperma membawa IO, maka anak yang lahir dengan genotip INO. Nah, biasanya di dalam soal itu ditanyakan prosentase. Jadi keturunannya, kemungkinan anak-anak yang lahir ini ya, yang genotip IAIB ada satu ya, golongan darah AB. Kalau di persentase 25%. Nah, IAIB kan hanya 1/4, 1, 2, 3, 4, 1/4 kali 100, 25%. IAIO berarti golongan darah A juga hanya 1, maka 25%. IBIO INO golongan darah B berarti 25%. Yang terakhir ini INO berarti golongan darah O 25%. Begitu untuk perkawinan silang untuk golongan darah. Misalkan ibu A, ayah B, jadi kemungkinan anak-anaknya bisa golongan darah AB, A dan B dan O. Nah, contoh lagi, satu lagi, bila wanita dengan golongan darah O menikah dengan pria golongan darah A heterozigot, bagaimana kemungkinan golongan darah pada anak-anaknya? Sama seperti tadi anak-anak. Pertama ditulis T-nya dulu, genotipnya untuk ibu O, genotipnya kan hanya satu, INO. Sedangkan ayah golongan darah A heterozigot, maka ambil IA INO. Ini genotipnya ya, golongan darah O ibu, ayah golongan darah A. Gametnya untuk ibu hanya INO, untuk golongan darah heterozigot. Gamet yang terbentuk ada IA dan INO. Nah, bagaimana terjadi penggabungan secara acak? Misalkan ini ya, yang mendatar ini ditempati oleh
sel kelamin jantan ada dua macam gamet, IA, INO. Yang menurun ini untuk sel telur dari ibu hanya satu INO. Maka kemungkinan misalkan terjadi fertilisasi, sperma kebetulan membawa IA, maka membuahi sel telur IO, maka terjadi anak dengan golongan darah yang punya genotip IA, IO. Kemungkinan yang kedua, sperma membawa IO, membuahi sel telur INO, maka terbentuk anakan dengan genotip INO. Nah, kalau ditanya persentase, IA, INO golongan darah A 1/2, karena jumlah genotipnya di sini 1, 2. Nah, berarti 50%. Yang IO, INO hanya satu golongan darah O, 50%. Demikian anak-anak tentang persilangan pada golongan darah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membantu belajar kalian tentang persilangan golongan darah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.